Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, kesan pertama yang Bapak Ibu dapat apa? Ya? Apakah berita tentang Yesus akan lahir dari seorang Maria? Kalau kita baca kembali, kita akan temukan di sana bahwa bacaan ini bicara tentang kelahiran Yesus yang di dalamnya akan dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan berita buruk. Masalah besar. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau saya bilang ini bukan berita enak tapi berita buruk. Ada yang bisa bilang, kenapa ini berita buruk? Kenapa pendeta dia gila kah? Kenapa bilang berita ini adalah berita buruk bicara tentang kelahiran Yesus? Mungkin bagi Raja Herodes. Ada yang berpendapat lain? Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki yang mau nikah, tapi calon istrinya hamil dengan orang lain. Bisa terima tidak? Ada yang bisa terima? Itu masalah. Sebab Yusuf belum bersetubuh, belum tinggal, belum nikah, tapi tunangannya sudah hamil. Berita enak tidak itu Bapak Ibu? Bapak-bapak, enak tidak kalau dia Bapak dong punya calon istri hamil? Tidak. Masalah besar terjadi bagi Yusuf, tapi juga masalah bagi Maria. Lalu apa maksud bacaan firman Tuhan ini bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kalau di awal khotbah ini merupakan masalah. Masalah menurut manusia. Menurut pandangan kita tidak ada orang yang mau terima yang tidak enak. Ada yang mau terima yang tidak enak dari Tuhan? Tidak ada yang mau. Kita semua punya kecenderungan mau terima itu yang enak, yang baik-baik saja. Lalu ketika diperhadapkan dengan yang namanya masalah, kita lalu menyalahkan Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masalah ini merupakan masalah yang dialami bukan saja oleh Yusuf tapi juga oleh Maria. Orang yang dikasihi, yang dicintai, dia tidak menghamili saya, tapi saya hamil dengan orang lain. Bagaimana perasaan saya sebagai seorang perempuan? Masalah Bapak Ibu. Tapi apa maksud Tuhan lewat bacaan firman Tuhan saat ini? Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab bersaksi bahwa Maria dan Yusuf telah bertunangan. Tapi yang dijumpai, kalau kita bayangkan situasi pada saat itu, kita ada di posisi Yusuf, kita ada di posisi Maria, kira-kira kita bisa terima tidak? Tidak. Apa yang menarik untuk kita renungkan saat ini Bapak Ibu? Yang menarik pada ayat 18 sampai 21, hal yang pertama, Allah tidak menanyakan pendapat Maria. Allah tidak menanyakan pendapat Yusuf. Yusuf, kau mau tidak kalau saya berperkara dengan kau? Tidak. Allah tidak pernah bertanya untuk manusia untuk setiap rancangan damai sejahteranya. Itu yang pertama, hal yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Allah memberitahu mereka tidak ada satupun dalam kesaksian Alkitab menggambarkan bahwa malaikat datang lalu menyampaikan pesan Allah itu, rencana Allah itu, lalu menanyakan pendapat Yusuf dan Maria. Coba Bapak Ibu baca di Injil, semua Injil. Bapak Ibu baca di situ.
Ada tidak Allah melakukan tawar-menawar dengan manusia? Tidak ada. Hal yang pertama, Allah tidak pernah bertanya untuk setiap rancangannya bagi manusia. Rencananya tidak akan pernah berubah bagi setiap manusia. Tapi yang menarik untuk kita renungkan adalah bahwa setiap hal yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu bagian dari rencana Allah. Ada amin? Jadi kalau kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, jangan kita tanya, Tuhan kenapa begini? Tapi harus bertanya pada diri, apa maksud Tuhan bagi saya? Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak pernah bertanya untuk memastikan bahwa rencana Allah itu akan berhasil. Allah tidak pernah bertanya. Tapi Allah menyampaikan bahwa rencananya seperti ini. Nah, bagaimana respon Yusuf? Bagaimana respon Maria ketika malaikat Allah datang menjumpai mereka? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatat hal yang kedua, bahwa rencana Allah untuk Maria dan Yusuf tidak semudah seperti yang mereka bayangkan. Orang mau menikah tapi tiba-tiba dikasih dengan persoalan yang begitu besar. Bisa saja Yusuf mengambil langkah, daripada saya dipermalukan di hadapan orang muda, orang laki-laki. Kalau itu terjadi, saya akan dikatakan sebagai laki-laki yang tidak laku. Mau terima perempuan yang hamil dengan orang lain. Ada yang bersedia tidak? Jeffrey Patti, kalau hal itu terjadi, bersedia tidak terima? Hendra tidak bersedia. Sebab orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, ternyata di pandangan kita mengalami hal yang kita tidak inginkan. Kita menaruh perasaan curiga, kita taruh hal-hal yang tidak baik, berpikir negatif tentang pasangan kita. Tapi hari ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dikatakan dalam bacaan kita, Yusuf bermaksud diam-diam mau menceraikan Maria. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan bertindak. Tuhan mengingatkan Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Apa yang kita dapat dari situ? Belajar dengar, belajar mendengar apa suara Tuhan, belajar peka dengan suara Tuhan, belajar dengar lebih banyak daripada bicara yang banyak. Yusuf melakukan hal yang sama, mendengar apa maksud Tuhan supaya dia mengerti, dan dalam ketulusannya dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak dan Ibu saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka melakukan perjalanan yang panjang hidup dalam masalah. Ketika sudah hamil mau melahirkan, tidak ada tempat. Tuhan tidak izinkan ada tempat. Tuhan menguji sejauh mana kesetiaan mereka bagi Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bayangkan hal itu terjadi untuk kita, kira-kira kita bagaimana? Kita balik belakang ke tinggal Tuhan. Kita tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya untuk belajar dari seorang Yusuf. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal mendasar yang menjadi pertimbangan dari seorang Yusuf untuk menerima Maria, mengambil Maria sebagai istrinya.
Yusuf adalah orang muda yang taat kepada Allah. Yusuf adalah orang muda yang percaya kepada Allah. Yusuf adalah seorang yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Ketika dia menjadi orang yang taat, yang rajin beribadah, orang yang taat ibadahnya akan mendengar suara Tuhan, akan mengerti dan memahami apa maksud Tuhan, lalu dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan kita ayat 20 sampai 24 dikatakan di sana, Yusuf adalah orang yang taat melakukan apa yang Allah kehendaki. Dia tidak menceraikan istrinya, tapi dia melakukan apa yang Allah perintahkan bagi kehidupannya, supaya tidak bersetubuh dengan istrinya sampai pada waktunya dia melahirkan lalu memberikan nama Yesus. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang ketiga yang mau disampaikan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah masa persiapan ini, bahwa Yusuf adalah seorang muda yang menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan Allah, menjaga kekudusan hidup yang dipercayakan Allah dalam kehidupan pribadinya. Yusuf belajar menahan diri untuk tidak mencemarkan istrinya. Bapak dan Ibu, kalau dalam kehidupan kita, apa yang kita buat? Kalau kita berdoa, Tuhan sudah tidak jawab, Tuhan sudah tidak mau dengar apa yang kita buat, lalu jawaban-jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, kita mulai menjadi orang-orang yang memberontak. Kita orang-orang yang mulai membangkang terhadap Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang hambak dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan saudara dan saya, kita semua, bahwa mari kita belajar untuk taat. Belajar menjadi orang yang benar, orang yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat perjalanan panjang dalam bacaan kita, ketika Tuhan Yesus lahir, maka genaplah firman Tuhan itu. Coba kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau pada saat itu Yusuf menceraikan Maria, kalau pada saat itu Yusuf ceraikan Maria, kira-kira kita jadi apa? Ya? Kalau pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, Yusuf seorang tukang kayu itu menceraikan Maria istrinya, apa jadinya Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini? Ya, kita akan dihina habis-habisan. Kenapa? Sebab kita adalah anak haram jadah, anak yang lahir di luar nikah. Itu pikiran manusia kita. Sebab apa? Kecenderungan kita bukan melihat satu yang baik, betul toh Bapak Ibu? Tapi yang kita lihat adalah satu yang tidak baik. 1000 kebaikan terhapus oleh satu keburukan. Hari ini firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita untuk mari kita belajar dari seorang Yusuf yang menerima rancangan damai sejahtera itu bagi kehidupan keluarganya. Bapak Ibu bersedia terima itu? Bersedia tidak terima rancangan damai sejahtera Tuhan dalam hidup? Kalau bersedia, maka saya yakin dan percaya bahwa kita telah menyiapkan hati kita untuk menyambut Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Ada amin? Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.